Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kelas 10 ya? Iya Ibu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Amelia bisa meminta Hadir Ibu. Herawati Umar. Hadir. Oke, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Oke, baik. Baik, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Baiklah, pada materi Al-Quran adalah wahyu Allah itu ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Baik, pengertian Al-Quran, para ahli Al-Quran memiliki beberapa definisi dan pemahaman tentang Al-Quran. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran menurut Al-Lihyani. Nah, Al-Quran menurut Al-Lihyani adalah bentuk kata masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Nah, di sini terdapat ayat yang membahas tentang Al-Quran, pengertian Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Qiyamah ayat ke-17 sampai 18, yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Sedangkan di sini ada juga pengertian atau pengertian Al-Quran secara istilah atau terminologi. Nah, di sini menurut ulama yaitu Syekh Muhammad Qulaibay, yang artinya Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dari Quran Surat Al-Fatihah sampai dengan Quran Surat An-Nas. Baik, pembahasan yang kedua yaitu nama-nama Al-Quran. Nah, di sini ada 5 nama-nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah nama paling populer yang sering kita dengar. Yang kedua yaitu adalah Alkitab. Nah, di sini Alkitab atau Kitabullah artinya adalah kitab suci Allah, yang diartikan dalam dalil yang berbunyi dari kita mulai bafi hudan lil muttaqin, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat kedua, yang artinya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang ketiga itu ada Al-Furqan, yang artinya pembeda.
Maksudnya di sini adalah membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang keempat adalah al-zikir yang artinya memberi peringatan. Yang kelima adalah at-tanzil, yaitu artinya yang diturunkan. Nah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Pembahasan yang ketiga yaitu perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu yaitu Al-Quran sebagai pedoman dasar bagi manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai manusia, sebagai seorang muslim juga berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus memiliki budi pekerti yang luhur karena Al-Quran berisi tuntutan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus melaksanakan ibadah karena Al-Quran itu berisi tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, ya seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Inilah materi yang dibawakan pada hari ini. Apakah anak-anak